Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi karena pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah literasi digital ya. Ini pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UAS ya. Baik, sebelum kita mulai, kita untuk pembiasaan terlebih dahulu, kita untuk pertemuan kali ini kita baca Quran surat Ar-Rahman. Silakan dibuka handphonenya, kita untuk pembiasaan baca Quran surat Ar-Rahman. Ya, kita niatkan hari ini untuk belajar. Niatkan dalam hati juga baca dengan yang ikhlas ya. Nanti kita ambil kesimpulannya dari Quran surat Ar-Rahman itu seperti apa. Silakan dipimpin siapa? Dandi, silakan boleh dipimpin Dandi. Silakan Dandi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, sudah tidak kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mata kita, ya, itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Kita punya dua mata, sehat semuanya? Sehat. Dimanfaatkan setiap harinya buat apa? Apakah sering main gadget atau handphone, game dan lain sebagainya, atau sering baca Quran? Mari kita muhasabah, ya. 3 kali sering kita pada saat panggilan adzan, telinga kita sehat? Dua-duanya bisa mendengar? Bisa, sampai ke pojok sana pun pasti terdengar, telinganya sehat. Ketika mendengar adzan, apa yang kalian lakukan? Seharusnya ketika mendengar adzan, kalian itu harus berhenti di semua aktivitas, langsung laksanakan sholat, ya. Paling baik itu ketika kita melaksanakan kegiatan apapun, kita harus sholat. Kenapa? Karena sholat itu panggilan dari Allah. Ya, dari Allah. Allah lebih suka orang yang sholat tepat waktu. Dan untuk yang ikhwan, lebih baik itu sholat di masjid. Ya, apapun alasannya, tidak ada alasannya. Apa yang menyebabkan kalian tidak menyebabkan sholat berjamaah di masjid? Panas ada payung. Hujan ada payung, ya semuanya bisa. Nikmat apa lagi? Kaki bisa berjalan. Kita anggota tubuh aja kita. Kaki bisa berjalan. Disyukuri tidak? Disyukuri. Ya salah satunya itu untuk melangkahkan kita untuk sholat ke masjid. Mulut, ya mulut kita masih bisa bicara, sehat dan lain sebagainya. Berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Ada yang mengatakan diam itu lebih baik dari diam, itu ibarat mematakan adalah diam itu adalah emas. Bicara yang baik adalah berlian, mulut, hidung dan lain sebagainya. Itu pabi ayyi ala irok bikumatu kabideban 31, kita syukuri aja yang ada di diri kita aja. Tangan. Wallahu alam ya, kita nggak tahu kesehariannya, tapi Allah melihat. Ya, tangan ini sering dipakai hal yang baik atau yang tidak baik. Ya, seperti itu. Itu makna dari pabi ayyi ala irobikuma tukadiban. Jadi setelah tahu, kalian yang mengaplikasikannya dalam lingkungan masyarakat. Memang susah kendalanya. Kita saingannya setan, kita bersaing dengan setan. Tapi kalau misalkan kita bisa melaksanakannya, kalian generasi penerus bangsa bisa melaksanakannya, insya Allah kedepannya kalian menjadi orang sukses. Ya, seperti itu. Setelah kita memahami dan lain sebagainya mengenai etika, ya etika di era teknologi sekarang, kita masih banyak yang belum paham. Contohnya seperti apa? Kalian terlahir di sekarang handphone canggih, semuanya canggih, tapi etikanya belum atau tidak ada sama sekali. Kadang-kadang menjadi netizen, kata-kata kasar, ya dan lain sebagainya. Kita lihat prinsip untuk
dalam penggunaan etika itu seperti apa? Nah, etika seperti yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya, memberi makna keterkaitan yang kuat antara teknologi informasi dan komunikasi dan etika. Teknologi informasi dan komunikasi perlu dikawal dari awal hingga akhir agar sesuai dengan etika. Nah, ini yang akan kita pelajari mengenai beberapa sistem dari filsafat moral. Yang pertama, etika berasal dari Yunani yang artinya karakter. Kita mempunyai karakter masing-masing? Ya, tapi adabnya berbeda. Ya, adab pasti berbeda. Yang pertama, dari 3 ini beberapa filsafat moral yang sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari. Poin nomor berapa? Ya, hedon. Ya, hedon. Kita singkat menjadi hedon. Tidak dari hedonisme, jadi hedon. Contohnya seperti apa? Kita tidak bisa dipungkiri lagi ya, hedon itu biasanya dari kelihatannya ketika kaitan dengan pemahaman teknologi zaman sekarang itu handphone canggih, begitupun dengan platform media sosial. Banyak tidak platform media sosial sekarang? Nah, orang kelihatan hedon dari situ. Ya, pamer. Gak tahu pamer itu dari mana. Ya, jadi bawaannya itu pengen dipamerkan saja. Ya, hedon. Hedonisme. Nah, ini yang salah satunya menjadi filsafat moral. Kita jelaskan mengenai hedon itu dalam Quran surat At-Takasur 8, boleh Quran surat mengatakan bermegah-megah 1-8. Yang pertama ayat 1-2, mengejar harta dan kedudukan. Boleh, silahkan. Ya, contohnya ketika berhasil, apa yang kita lakukan? Bersyukur, sedekah, infak, fakir miskin. Ya, tapi itu jarang dilakukan. Kalian bersyukur misalkan nih sukses di kemudian hari, mengejar at-takasur gitu, mengejar harta dan kedudukan berhasil. Tapi jangan lupa ada hak kita, hak orang lain. Ada misalkan zakat 2,5% gitu kan ya. Ayat ketiga dan keempat adalah kesenangan. Hedon itu kesenangan ya. Yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan. Ini dari zaman dulu Aristippus Aristoteles 433 sampai 355 sebelum Masehi. Kita juga nggak kalah. Dalam Al-Quran ada kesenangan, kaitannya, korelasinya ini. Dalam Quran surat At-Takasur. Kesenangan duniawi. Ya, senang. Yang kita dapatkan senang. Apa yang tidak senang? Doktrin etika yang mengajarkan bahwa hal terbaik adalah bagi manusia mengusahakan kesenangan, yaitu hedon. Udah nggak mungkin hal-hal yang tidak baik diupload di media sosial. Pasti yang diuploadnya yang terbaik. Ada 2 faktor ya untuk mencapai kesenangan itu. Ingat, kita pada saat posting makanan yang enak-enak, bermewah-mewah, lihat yang belakang ada yang kelaparan. Contoh saudara kita yang terkena musibah banjir, mereka belum bisa makan. Kita makan enak-enak. Baiknya seperti apa? Jangan diekspos, jangan diposting. Kita lihat perspektif Islam. Itu tidak boleh. Ya, jadi istilah cek Sunda nama apa? Ngabibita. Itu teh nggak boleh. Makanya tahan aja. Tahan aja. Ya, seperti itu. Loh, kan? Kita ada yang sungguh baik, yaitu adalah kesenangan. Sama tuh dalam Quran surat Al-Kasr, setelah ditelusuri sama ya. Kesenangan duniawi saja. Ya, jadi kan ketika senang gitu kan, apalagi ada 2 persepsi ya, kan ada orang itu sifatnya kita like dan dislike ya, suka dan tidak suka. Beda lagi misalkan kalau misalkan prestasi keseharian kita bagus nih, kita dapat juara, dapat piagam, di post dan lain sebagainya, posting. Boleh tidak? Boleh. Itu untuk apa? Memotivasi. Ya, itu untuk memotivasi. Beda lagi ketika yang tadi makanan, bermewah-mewah, bermegah-megah, itu yang tidak dibolehkan dan tidak dianjurkan. Kalau bawaannya seperti itu, bawaannya pengen apa? Yaitu hedon itu. Jadi pengen dipuji dan lain sebagainya. Ya. At-Takasur masih At-Takasur 5-6, perbuatan di akhirat. Nanti itu akan diperbuatkan tanggung jawab di akhirat. Ya, makanya kalau misalkan kita
bicara tentang perbuatan di akhirat dari mulai kita balik sampai dengan nanti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita meninggal ya, nanti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, tidak akan terlupa sedetik pun. Pasti dicatat. Ya, di akhirat itu difilmkan sama persis seperti ini. Ini materi yang disampaikan. Ya. Nanti yang disampaikan yang diputar video kita. Makanya berhati-hati. Adapun yang selanjutnya adalah poin terakhir 7 dan 8 ditanya tentang ya kesenangan di duniawinya buat dipakai aja. Mending kalau misalkan seperti ini. Biasanya kehidupan hedon itu kita dengan teknologi yang canggih itu supaya berhedon-hedon. Ya, bagaimana caranya? Tidak menutup kemungkinan besar kalian mengenal yang namanya ya. Karena kalau misalkan tidak biasa, kita tidak punya dan lain sebagainya. Contohnya ada yang SP. Itu jangan dibiasakan. Ya. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa ini adalah riba. Quran surat Al-Baqarah, riba. Riba itu apa? Pembelian yang tadinya 100.000 menjadi 120.000, tapi bayar dicicil. Itu udah masuk riba. Makanya hati-hati. Ketika pinjam misalkan 100.000 pinjam jadi 120.000. Nah, yang 20.000-nya itu riba. Ya, makanya hati-hati. Hukumannya riba itu apa? Sama dengan menjinahi ibu kita sendiri. Mencapai kesenangan, tapi nanti pada saat terakhir itu kita akan menjadi mayit, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita itu akan meninggal. Semua hedon dan lain sebagainya ditinggalkan, tapi tetap di akhirat dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Berkaitan atau berketerkaitan dengan surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 yang menyebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di balik sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Itu bagaimana keterkaitannya dengan pinjol? Ya. Oke, terima kasih. Pinjol mudah tidak? Mudah, ada aplikasi, ada kuota, pinjam mau berapapun keluar. Ya. Jangan salah mengartikan ya bahwa inna ma'al usri yusro, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Kalau untuk perspektif injol biasanya apa? Di balik kemudahan nanti ada kesulitan. Nah, itu jadi jangan salah arti ya. Ada kaitannya dengan yang merujuk tentang Al-Qur'an tentang riba, ada surat Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada An-Nisa dan Ar-Rum gitu kan di sini. Dan Allah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Makanya ini petunjuk dari Allah. Kita hamba Allah, ya, kita harus tunduk dan patuh pada aturan perbuatan yang Allah, yaitu kita sebagai orang yang harus bertakwa. Ya, seperti itu. Itu saja mungkin. Sedikit pemaparan dari Bapak tentang hedonisme ya. Kesenangan, tujuan kesenangan ada baik bagi manusia adalah kesenangan. Kesenangan itu bersifat badani belaka dan dapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Kesenangan, kalau bagi Bapak mah sekarang kesenangan itu bukan berarti memiliki harta apapun, tapi ketika diberikan nikmat fisik bisa melaksanakan ibadah, terutama sholat tepat waktu dan dilaksanakan di masjid. Itu saja bagi Bapak. Ya, begitupun nanti untuk buat kalian. Ya, nikmat sehat, kaki bisa berjalan, bisa melaksanakan ke masjid, sholat berjamaah di masjid, terutama yang sholat subuh itu ya, yang paling sulit. Sholat subuh itu ada apa di antara perbedaan adzan dari yang lainnya itu? As-sholatu khairum minan naum. Kalau kita ngerti itu apa? Tentang kampanye digital olahraga tanpa batas untuk meningkatkan partisipasi aktivitas fisik. Yang pertama ada di tengah kemajuan teknologi dan pesatnya urbanisasi masyarakat modern menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya gaya hidup sedentari yang berdampak yang berbagi penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, mellitus tipe 2,
penyakit jantung dan hipertensi di Indonesia. Rendahnya aktivitas fisik menjadi isu kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Namun tingginya penetrasi internet dan media sosial membuka peluang besar untuk melakukan inversi promosi kesehatan berbasis digital. Kampanye digital hadir sebagai solusi strategis karena mampu menjangkau audiens yang luas dengan biaya relatif rendah dan pesan yang lebih relevan. Makalah ini memperkenalkan konsep yang kampanye digital olahraga tanpa batas.